wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Makfira dari Unit 1 dengan NIM 200410105. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini, saya akan memaparkan bacaan modul yang telah saya baca dengan tema bimbingan belajar. Di sini, saya akan memperkenalkan konsep bimbingan belajar di sekolah dasar. Pembelajaran ini akan difokuskan pada pengertian belajar dan tujuan bimbingan belajar di sekolah dasar, maupun jenis-jenis dan identifikasi murid yang diperkirakan mengalami masalah belajar, serta faktor penyebab terjadinya masalah belajar dan upaya membantu murid dengan mengatasi masalah belajar. Setiap murid, khususnya di sekolah dasar, memiliki perbedaan antara satu murid dengan murid yang lainnya. Di samping itu, terdapat juga persamaannya. Perbedaan itu menyangkut kepada kapasitas intelektual, keterampilan inovasi, persepsi, sikap, minat, latar belakang kehidupan dalam keluarga, dan lain-lain. Perbedaan ini cenderung akan mengakibatkan adanya perbedaan pula dalam belajar setiap murid, baik dalam kesulitan belajarnya maupun keberhasilan yang dicapai oleh murid tersebut. Tetapi, tidak selamanya demikian. Ada berbagai masalah yang mereka hadapi bersumber dari ketegangan karena tugas-tugas yang diberikan, ketidakmampuan mengerjakan tugas, keinginan untuk bekerja sebaik-baiknya, tetapi tidak mampu bersaing dengan teman, kemampuan dasar intelektual yang kurang, instruksi belajar yang lemah, kurangnya dukungan orang tua, guru yang kurang ramah, dan lain-lain. Masalah-masalah tersebut tidak selalu dapat diselesaikan dalam situasi belajar mengajar di sekolah, melainkan memerlukan pelajaran secara khusus oleh guru di luar situasi proses pembelajaran. Peran dan fungsi serta tanggung jawab guru di sekolah dasar selain mengajar juga perlu memperhatikan keragaman karakteristik perilaku murid sebagai dasar penentuan jenis bantuan dari layanan dalam bimbingan belajar, baik secara individual maupun secara berkelompok. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu belajar, saya akan bertanya kepada kalian semua, apa sih belajar menurut kalian itu? Belajar merupakan proses perubahan perilaku yang dicapai individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Itulah yang disebut dengan belajar. Menurut M. Surya, mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Perubahan tersebut akan nampak dalam penguasaan pola-pola respon baru terhadap lingkungan yang berupa keterampilan-keterampilan, sikap, kecakapan, pengetahuan, pengalaman, apresiasi, dan lain sebagainya. Berikut ini akan dikemukakan beberapa prinsip belajar sebagai ciri dari perbuatan belajar. Prinsip-prinsip tersebut ialah yang pertama yaitu belajar sebagai usaha memperoleh perubahan tingkah laku. Ciri-ciri perubahan dalam pengertian belajar terhadap perubahan tingkah laku yaitu sebagai berikut. Misalnya, yang pertama yaitu perubahan yang disadari. Murid yang belajar menyadari terjadinya perubahan. Misalnya,
menyadari pengetahuannya bertambah, kecakapannya bertambah, kebiasaannya bertambah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perubahan dalam belajar, bersifat kontens dan fungsional. Perubahan yang terjadi dalam diri murid berlangsung terus-menerus, dinamis, dan tidak statis. Misalnya, jika seorang murid belajar menulis, maka ia akan mengalami perubahan dari yang tidak dapat menulis menjadi dapat menulis. Yang ketiga yaitu perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Perubahan dalam belajar senantiasa akan bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus karena usaha murid itu sendiri. Yang keempat yaitu perubahan dalam belajar bukan bersifat temporer dan bukan karena proses kematangan, pertumbuhan, atau perkembangan. Perubahan yang bersifat sementara atau temporer yang terjadi hanya untuk beberapa saat saja, seperti misalnya berkeringat, keluar air mata, bersin, menangis, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima yaitu perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Perubahan tingkah laku terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai benar-benar disadari dan terarah. Misalnya, seorang murid belajar mengetik, sebelumnya sudah menetapkan apa yang mungkin akan dicapai dengan belajar mengetik atau tingkat kecakapan mana yang akan dicapainya. Yang kedua yaitu hasil belajar ditandai dengan perubahan seluruh aspek tingkah laku. Misalnya, jika seorang anak telah belajar naik sepeda motor, maka perubahan yang paling nampak ialah dalam keterampilan anak tersebut naik sepeda motor itu. Yang ketiga yaitu belajar merupakan suatu proses. Perbuatan belajar merupakan suatu kegiatan, yaitu merupakan suatu bentuk usaha individu secara aktif dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai tujuannya. Yang keempat, proses belajar terjadi karena ada dorongan dan tujuan yang akan dicapai. Misalnya, seorang murid belajar komputer karena didorong oleh kebutuhan, karena tugas-tugas yang diberikan oleh guru harus dikerjakan dengan menggunakan komputer. Dan yang terakhir yaitu belajar merupakan bentuk pengalaman. Tujuan bimbingan belajar di SD. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu pengertian bimbingan belajar. Pengertian bimbingan belajar yaitu proses bantuan yang diberikan kepada individu atau murid agar dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dalam belajar. Sehingga setelah melalui proses perubahan belajar, mereka dapat mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimilikinya. Dengan kata lain, tugas guru di sini adalah membantu murid dalam mengenal, menumbuh, dan mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan, serta dalam rangka menyiapkan kelanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya lagi, bimbingan belajar di SD bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan sikap dan kebiasaan yang baik, terutama dalam mengerjakan tugas, dalam mengembangkan keterampilan, serta dalam bersikap terhadap guru. Yang kedua, menumbuhkan disiplin belajar dan terlatih, baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya di lingkungan sekolah atau alam sekitar untuk pengembangan pengetahuan,
keterampilan, dan pengembangan pribadi. Secara operasional, bimbingan belajar di sekolah dasar terpadu dengan proses pembelajaran secara keseluruhan, sehingga di samping peran dan fungsi serta tanggung jawab guru sebagai pengajar, kepedulian guru pun terhadap keberagaman individu murid merupakan hal penting sebagai dasar penentuan jenis bantuan dan layanan bimbingan belajar. Jadi, sangat mungkin guru dituntut memberikan pelayanan kepada murid secara individu atau perorangan, di samping memperhatikan kelompok kelas secara keseluruhan. Murid-murid yang bermasalah dalam belajar dapat diidentifikasi melalui keberhasilan pencapaian tujuan belajar atau yang disebut dengan TPK, kapasitas waktu yang ditetapkan dan penilaian yang dilaksanakan. Jenis-jenis masalah belajar. Sebelum saya akan menjelaskan jenis-jenis masalah belajar, saya akan menjelaskan dulu apa itu masalah belajar. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses belajarnya. Kondisi tertentu itu dapat berkenan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, dan dapat juga berkenan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh murid-murid yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa murid-murid yang pandai atau yang cerdas. Yuk kepada pengertian masalah belajar tersebut, serta terhadap kriteria keberhasilan belajar murid yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka jenis-jenis masalah belajar di sekolah dasar dapat dikelompokkan kepada murid-murid yang mengalami sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterlambatan akademik, di mana keadaan murid diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi, tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Yang kedua yaitu keterlambatan dalam belajar, di mana keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajarnya yang amat tinggi. Yang ketiga yaitu sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapat pendidikan atau pengajaran khusus. Yang keempat yaitu kurang motivasi dalam belajar, di mana keadaan murid yang kurang bersemangat dalam belajar, mereka seolah-olah tampak jera dan malas. Yang kelima, bersifat dan kebiasaan buruk dalam belajar, di mana kondisi murid yang kegiatannya atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan yang seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ngulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu sering tidak sekolah, di mana murid-murid yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya. Identifikasi murid yang diperkirakan mengalami masalah belajar dapat melalui tes hasil belajar, tes kemampuan dasar, skala pengungkapan sikap, dan kebiasaan belajar. Faktor penyebab terjadi masalah belajar. Pada dasarnya, dari setiap jenis masalah, khususnya dalam masalah belajar murid di SD, cenderung bersumber dari faktor-faktor yang melatar belakangi atau penyebabnya. Seorang guru setelah mengetahui siapa murid yang bermasalah dalam belajar serta jenis masalah apa yang dihadapinya,
Selanjutnya, guru dapat melaksanakan tahap berikutnya, yaitu mencari sebab-sebab terjadinya masalah yang dialami murid dalam belajar. Meskipun seorang guru tidak mudah menentukan sebab-sebab terjadi masalah yang sesungguhnya, karena masalah belajar cenderung sangat kompleks. Mengapa sangat kompleks dan mengapa bersifat kompleks? Karena masalah belajar mengandung pengertian bahwa pertama, masalah belajar yang sama dapat timbul oleh berbagai sebab yang berlainan. Suatu masalah belajar yang sama dialami oleh dua orang murid atau lebih belum tentu disebabkan oleh faktor yang sama. Yang kedua, dari sebab yang sama dapat timbul masalah yang berlainan. Seringkali suatu kondisi yang sama dimiliki oleh beberapa orang murid, namun menimbulkan masalah-masalah yang berlainan pada masing-masing individu. Ketiga, sebab-sebab masalah belajar dapat saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Kadang-kadang masalah belajar yang dihadapi oleh seorang murid tidak timbul dari satu sebab saja, melainkan dapat timbul dari berbagai sebab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Pada garis besarnya, sebab-sebab timbulnya masalah belajar pada murid dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu yang pertama, faktor internal, di mana faktor internal terdapat gangguan secara fisik, ketidakseimbangannya mental, kelemahan emosional, kebiasaan yang salah. Dan yang kedua yaitu faktor internal, di mana faktor tersebut disebabkan karena sekolah dan keluarga. Upaya membantu murid dalam mengatasi masalah-masalah belajar. Yang pertama yaitu pengajaran perbaikan. Pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan pengajaran yang membuat menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang murid yang sangat cepat dalam belajar. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Guru dan staf sekolah lainnya berkewajiban membantu murid meningkatkan motivasinya dalam belajar agar mereka dapat termotivasi dan meningkatkan belajar mereka. Yang keempat yaitu peningkatan keterampilan belajar. Dan yang terakhir, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Nah, setelah saya menjelaskan semuanya, di sini saya akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil bacaan saya dan saya jelaskan kembali. Dapat disimpulkan bahwa anak lambat belajar dapat diatasi dengan menggunakan bimbingan belajar, sehingga dengan adanya bimbingan belajar akan menumbuhkan prestasi belajar yang baik, kesadaran akan tanggung jawab sebagai pelajar, kesadaran akan dirinya sendiri tentang cara belajar yang sesuai dengan dirinya walaupun keberhasilannya belum 100%. Anak lambat belajar dapat diatasi dengan bimbingan belajar secara individual. Maka dapat dikatakan bahwa dengan bimbingan belajar dapat digunakan untuk mengatasi anak lambat belajar. Serta dapat diketahui bahwa dengan memberikan layanan bimbingan belajar yang efektif, misalnya guru memberikan bimbingan belajar sebagai tambahan di luar jam pelajaran bagi anak yang lambat belajar di sekolah. Anak diberi tugas mengerjakan soal dan sebagainya. Hal ini membantu anak untuk mengikuti pelajaran di kelas dengan baik dan meningkatkan prestasi belajar. Selain itu, juga akan memudahkan guru dalam memberikan materi pelajaran di dalam kelas. Nah, berikut saran saya. Yang pertama kepada anak, agar anak mau menyadari tanggung jawabnya menjadi pelajar dan prestasinya bisa baik sehingga tidak mengecewakan orang tua dan guru.
agar anak menuruti Nah, saran saya kepada anak, yang pertama yaitu agar anak mau menyadari tanggung jawabnya menjadi pelajar dan prestasinya bisa baik sehingga tidak mengecewakan orang tua dan guru. Yang kedua, agar anak menuruti nasihat guru, orang tua, dan orang lain. Yang ketiga yaitu agar anak menyadari siapa dirinya. Yang keempat, agar anak mau belajar yang lebih rajin lagi meskipun tanpa disuruh. Yang kelima, agar anak bisa mentaati peraturan yang ada di sekolah. Yang keenam, anak mempunyai rasa terima kasih pada sekolah dan keluarga atau orang tua dengan cara belajar yang rajin dan menjalankan tugas yang sudah diberikan. Selanjutnya, saran saya kepada guru, yang pertama, agar lebih bisa memotivasi anak dalam belajar sehingga anak tersebut dapat termotivasi oleh guru tersebut. Yang kedua yaitu agar mampu menyadari bahwa untuk mengatasi kesulitan belajar anak perlu adanya kerjasama dengan semua pihak, mau pihak sekolah, pihak keluarga, dan pihak lingkungannya. Yang ketiga yaitu meskipun guru sudah memiliki tugas sendiri, namun juga harus ikut serta dalam keberhasilan mendidik anak tersebut. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya